Pemirsa, 18 tahun sejak diajukan nasib rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT hingga kini belum jelas nasibnya. RUU PPRT menurut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya bahkan hampir hilang dari daftar prolegnas prioritas. Mengapa RUU PPRT mendesak untuk disahkan? Kita akan sama-sama melihat informasi berikut ini pemirsa. Setidaknya ada 7 alasan mengapa RUU ini harus disahkan menjadi undang-undang. Karena nantinya RUU ini akan membahas atau mengatur sejumlah hal. Yang pertama adalah lingkup kerja dari pekerja rumah tangga yang luas. Ini mulai dari paruh waktunya hingga sampai pekerja penuh waktu. Kemudian ini juga mengatur syarat dan kondisi kerja. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan upah yang didapatkan oleh pekerja, kemudian tunjangan atau hak yang menjadi hak pekerja, dan juga waktu bekerja nanti akan diatur secara spesifik dalam undang-undang ini. Dan berikutnya terkait dengan pendidikan dan pelatihan sebelum bekerja. Artinya peraturan ini tidak hanya mengena untuk mereka yang sebagai pekerja, tetapi juga untuk pemberi kerja dan juga yayasan atau instansi yang bisa menyalurkan kerja. Ini juga diatur di rancangan undang-undang ini. Dan berikutnya rancangan undang-undang ini juga nanti akan menjelaskan terkait dengan penyelesaian dari perkara yang biasa terjadi dalam perkara pekerjaan rumah tangga. Selain itu juga ada pengawasan dan perlindungan yang nantinya dijamin. Kemudian ada informasi kerja dan penyedia jasa seperti peran balai latihan atau yang biasa disebut sebagai yayasan yang biasanya menyalurkan para pekerja ini ke end usernya atau para pengguna kerja. Kemudian juga ada sanksi bagi penyalur, yakni terkait biasanya adalah kasus-kasus human trafficking atau kasus-kasus penyaluran tenaga kerja secara ilegal. Dan berikutnya kita lihat bagaimana sebenarnya perjalanan atau runtutan dari awalnya rancangan undang-undang ini diajukan hingga dengan saat ini. Sejak 2004 kita lihat pertama kali ini diusulkan ke DPR, lalu kemudian bergulir hingga tahun 2010, baru di tahun itu mulai dibahas di Komisi 9 DPR. Ini pun bergulir lagi di sekitar tahun 2011-2012, di mana Komisi Ketenagakerjaan DPR ini melakukan riset di 10 kabupaten kota dan juga melakukan uji publik di 3 kota hingga studi banding ke luar negeri. Berlanjut lagi di 2013, draft RUU PPRT kemudian diserahkan ke Badan Legislasi DPR dan kemudian di masa DPR 2014 sampai 2019 RUU ini mengendap di daftar tunggu prolegnas. Mengendap artinya ini sama sekali hanya tidak dibahas dan didiamkan begitu saja pemirsa. Dan berikutnya kita lihat lagi di tahun berikutnya di tahun 2019 hingga tahun 2024, tepatnya di tahun 2020, ini RUU PPRT sempat selesai dibahas di Badan Legislasi, kemudian menunggu masuk ke Badan Musyawarah atau BAMUS DPR. Lalu kemudian di tahun 2021 hampir hilang di prolegnas prioritas. Ini seperti yang disampaikan oleh Willy Aditya tepatnya pada tanggal 15 Juni 2021. Dan ada Wakil Ketua Balek Willy Aditya yang juga menyatakan ada 7 fraksi yang belum memberikan sikap tegas terkait dengan keputusan sidang paripurna RUU ini. Sementara 2 fraksi ini menolak. Ada sejumlah PR besar pemirsa. Yang pertama adalah membawa RUU PPRT ke rapat paripurna. Memang pemerintah sudah melakukan berbagai upaya termasuk juga menyusun lembaga-lembaga yang nantinya akan bertugas untuk menyusun terkait dengan undang-undang ini. Tapi keputusannya ini juga masih harus melihat dan dibawa ke rapat paripurna yang ada di DPR. Dari Komnas HAM sendiri berpendapat pemirsa bahwa resiko ketidakadilan, marginalisasi, kemudian diskriminasi terhadap PRT akan semakin tinggi jika RUU ini hanya stuck atau hanya bertahan menjadi RUU dan tidak kunjung disahkan. Dan kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya, informasi berikutnya, bagaimana sebenarnya kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap para pekerja rumah tangga di Indonesia dari 2012 hingga 2021. Setidaknya ada 400 pekerja rumah tangga yang mengalami kasus kekerasan. Kemudian kekerasannya ini berupa apa saja pemirsa? Baik berupa fisik seperti di kasus yang tadi kita bahas. Kemudian ada kekerasan secara psikis, ekonomi, artinya ada juga banyak dari PRT ini yang tidak dibayarkan santunan atau gajinya bahkan. Kemudian ada juga yang mendapatkan pelecehan seksual hingga human trafficking atau perdagangan manusia. Tidak hanya di Indonesia tapi juga bahkan sampai ke luar negeri.
Negara-negara yang biasanya langganan ini seperti misalnya Arab Saudi, kemudian Malaysia, negara-negara yang biasa menjadi tujuan pekerja rumah tangga kita dari Indonesia dikirim ke luar negeri. Kemudian 82% pekerja rumah tangga ini tidak memiliki jaminan kesehatan, serta hampir 100% PRT tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Seperti apa saja? Seperti kecelakaan kerja, kematian, dan juga pensiun. Jadi pemirsa, tentunya RUU PPRT ini memang benar urgensinya sudah tinggi. 18 tahun masyarakat Indonesia terutama para pekerja rumah tangga menantikan payung hukum yang bisa benar-benar mengatur dan memberikan kesejahteraan dan juga kepastian bagi para pekerja supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dengan aman dan juga dilindungi oleh negara.